Ke-12 pengintai. Ketika Tuhan Allah tidak mendengarmu. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Ulangan 1 ayat 45. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Saat teduh kita hari ini dari bilangan 36 sampai ulangan pasal yang pertama. Renungan harian perspektif mengambil ayat 30 sampai 31 yang berkata demikian. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi saya mengajak kita sekalian memperhatikan dari ayat 45 yang berkata, lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepadamu. Apa artinya kalimat firman ini? Artinya umat zaman itu maksudnya kembali pulang ke komunitasnya, ke perkemahan, kembali dari pertempuran dan berseru kepada Tuhan minta tolong. Tetapi Tuhan tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan mereka. Tentu kita bertanya, kok bisa itu loh? Tuhan tidak mendengarkan tangisan umatnya dan tidak memberi telinga kepada umatnya. Mana ada Tuhan seperti itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Kita berpikir begini mungkin ya. Gak mungkin lah Tuhan tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan umatnya. Mana ada Tuhan seperti itu? Baiklah saudara, kita perhatikan peristiwa yang melatar belakangi kejadian ini. Pada waktu itu umat Israel masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Lalu mereka sampai ke satu tempat yang namanya Kades Barnea. Musa berkata kepada umat Israel, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah Musa menyampaikan perkataan itu, di antara umat mengusulkan agar menyelidiki negeri yang akan mereka tuju. Musa memandang baik usul itu dan memilih 12 orang dari tiap-tiap suku, yaitu para kepala atau pemimpin. Yang selanjutnya 12 orang ini disebut pengintai. Ke-12 pengintai itu pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol. Kemudian menyelidiki negeri itu, artinya ke-12 orang yang mewakili masing-masing suku itu mengerjakan tugas mereka. Dan mereka mengambil buah-buah negeri itu dan membawanya kepada Musa dan umat yang menanti hasil pengintaian itu. Pula mereka membawa kabar demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Sampai di sini tentu kita bertanya-tanya, bukankah ke-12 pengintai itu mengerjakan tugas dengan baik? Bahkan membawa bukti hasil buah-buah negeri itu. Ya, benar saudara. Jika hanya sampai ayat ini, maka saya pun setuju jika ke-12 pengintai itu tidak ada masalah dengan tugasnya. Masalahnya adalah ayat 26 mencatat begini. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Juga ayat 27. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Sampai di sini jelas ya,
Umat yang termakan berita hoax justru menuduh Tuhan membenci umatnya. Gimana caranya? Caranya dengan menyerahkan kepada orang Amori untuk dimusnahkan. Tuhan dituduh membenci umatnya. Musa masih menguatkan umat itu dengan berkata, "Janganlah gemetar, janganlah takut pada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini." Tetapi ayat 32 sekali lagi mencatat demikian. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, umat dan para pemimpin terlalu berani menuduh bahwa Tuhan telah membenci mereka dengan mengatakan akan membunuh mereka melalui orang Amori. Yang disebut Tuhan angkatan itu adalah angkatan yang jahat. Dan sekalipun mereka nampaknya menyesal karena Tuhan menghukum mereka dengan tidak diizinkan masuk tanah perjanjian, umat itu sendiri kembali bertindak menentang titahnya Tuhan. Bukannya bertobat, ngomongnya menyesal, tapi sekali lagi menentang titah Tuhan. Tuhan sudah katakan jangan maju menyerbu orang Amori, tetapi mereka nekat. Apa yang terjadi? Umat itu tidak mendengarkan. Mereka menentang titah Tuhan. Mereka berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amor yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu, dan mereka mengejar seperti lebah dan mengalahkan umat Allah dari Seir sampai kepada Horma. Kekalahan telak inilah yang menyebabkan mereka menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisan mereka dan tidak memberi telinga kepada suara mereka. Jadi, clear ya, Tuhan memang tidak mendengarkan tangisan mereka dan tidak memberi telinga kepada suara mereka. Karena mereka adalah angkatan yang jahat dan yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, sekalipun telah melihat banyak mukjizat di depan mata mereka dan telah menikmati pemeliharaan Allah yang luar biasa itu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang sama akan memperlakukan umatnya di zaman sekarang sama dengan memperlakukan umat di zaman dahulu kala, yaitu Tuhan tidak mendengarkan tangisan umatnya dan tidak memberi telinga kepada umatnya? Jawabannya bisa sama. Apa tanda-tandanya bahwa Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu, tangisan umat, dan Tuhan tidak memberi telinga kepadamu atau kepada umat? Perhatikan saja apa yang dicatat oleh kitab suci. Kita memang tidak sedang bertempur seperti umat zaman itu. Tetapi perihal kelakuan akibat ketidakpercayaan karena jahat di mata Allah, maka bisa saja Tuhan tidak mendengar tangisan kita, tidak memberi telinga kepada kita. Seperti ayat 26b, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Nah, ini persoalannya di sini, menentang titah Tuhan Allahmu. Salah satu cara menentang adalah tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu
Apalagi ayat 27, menuduh Tuhan membenci umatnya ketika kesukaran terjadi. Jadi nyalakan Tuhan. Ayat 32, tidak percaya kepada Tuhan Allah padahal sudah menikmati pemeliharaan Allah. Dan ayat 43, kamu tidak mendengarkan, kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan, dan apa yang di pikiran mereka itulah yang terjadi. Mereka dikejar dan dikalahkan. Marilah kita introspeksi diri. Apakah sebenarnya Tuhan tidak mendengarkan tangisan kita dan tidak memberikan telinga kepada kita? Memang mudah mengatakan bahwa kita ini percaya, tetapi membuktikan dengan sikap dan perbuatan tidaklah semudah berkata-kata. Termasuk apakah kita ini angkatan yang jahat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus belajar percaya kepada Allah yang esa. Selamat ulang tahun Bapak Karno Wijaya, Bapak Antonius Dwi Andika. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.